Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan magang 2 saya, yang dimana saya bermagang di Min 9 Kota Banda Aceh. Oke, slide yang pertama yaitu ada profil sekolah ataupun organisasi sekolah. Sekolah ini bernama Min Madrasah Bidayah Negeri 9 Kota Banda Aceh, yang disekolahi oleh Ibu Hajjah Ummiyani SAG SPD. Dan yang menjabat sebagai wakil kurikulumnya adalah Ibu Syukriani SPDI. Dan sekolah ini beralamat di Jalan Dr. Teguh Syarif Taib nomor 18 di Desa Lambu di Kecamatan Ula Kering di Kota Banda Aceh di Provinsi Aceh. Sekolah ini berstatus sekolah negeri yang diakreditasi A dan memakai kurikulum ke-13. Selanjutnya, visi dan misi. Ya, tentunya setiap sekolah itu mempunyai visi dan misi. Jadi di sini saya menceritakan visinya, yaitu visi mewujudkan madrasah yang sehat, bersih, tertib, bermutu, unggul, dan islami. Dan misinya ada 6. Yang pertama, menciptakan suasana madrasah yang islami. Yang kedua, menumbuh kembangkan karakter warga madrasah yang religius, cerdas, disiplin, cinta madrasah dan tanah air. Yang tiga, melaksanakan pembelajaran pendidikan lingkungan hidup yang hijau, tertib, bersih, indah, dan sehat melalui pembinaan positif. Yang keempat, melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kelima, mewujudkan prestasi non-akademik melalui kegiatan intrakurikuler, kolikuler, dan ekstrakurikuler. Sedangkan yang terakhir itu yang keenam adalah menciptakan budaya membaca. Selanjutnya ada beberapa perangkat pembelajaran yang kami bimbing, yang kami dibimbing di sana, yaitu salah satunya pertama itu FPP. Sebagaimana kita ketahui adalah FPP merupakan singkatan dari rencana pembelajaran. Jadi FPP adalah rencana kegiatan pelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. FPP ini dikembangkan dari silabus yang mengarah pada kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetisi inti. FPP ini merupakan salah satu perangkat pelajaran yang wajib disusun oleh peserta didik, oleh pendidik. Jadi ada dua tahap bimbingan yang saya hadapi dalam bimbingan FPP. Yang pertama tahap awal, yang dimana tahap awal ini menunjukkan FPP yang sudah saya berikan yang sudah saya buat kepada Ibu Pamong, Guru Pamong, kemudian beliau membimbing, kemudian memperbaikinya. Yang kedua, bimbingan kedua itu perbaikan untuk memfix atau final. Nah, sebenarnya ada final bimbingan. Ini khusus untuk FPP dulu di bimbingan kedua. Selanjutnya materi bahan ajar. Di sini saya memakai materi Asasul Manazil. Sebelum ini alangkah baiknya saya mengupas sedikit mengenai materi. Materi pertama itu bahan ajar. Bahan ajar merupakan segala bahan yang kita ajarkan, baik berupa informasi, alat maupun teks, yang bisa disebut juga materi. Jadi materi pelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik. Di sini saya mengambil materi dalam sunnah PP saya bertema Asasul Manazil, di mana materi ini menjelaskan mengenai apa-apa aja tentang dalam manzil ataupun perabotan rumah ataupun sekitarnya. Selanjutnya ada media pembelajaran. Jadi di sini saya menggunakan media pembelajaran. Yang pertama pembelajaran itu PPT bergerak. Di sini mencangkup gambar-gambar mengenai informasi Asasul Manazil. Ada itu rumah, meja, dan lain yang berkaitan dengan perabotan rumah. Selanjutnya ada LKPD. Di LKPD ini sebagai yang kita tahu adalah lembar kerja peserta didik. Jadi LKPD ini hampir sama, dia sama juga dengan LKS. Jadi dia merupakan sebuah perangkat pelajaran yang dimana kami dituntut untuk membuat dan mendiskusikannya di Guru Pamong dan kemudian memperbaikinya atau bimbingan dengan Guru Pamong. Di sini saya menciptakan LKPD dengan sangat sederhana, ya, yaitu dimana murid dituntut untuk mencari mufradat yang sesuai dengan gambar di atas, kemudian mengisinya di kolom di bawah ini. Selanjutnya ada instrumen penilaian. Jadi instrumen penilaian yang saya bimbing dengan guru di sekolah adalah
instrumen penilaian yang berupa rubrik penilaian. Nah, sebelum kita bahas rubrik, alangkah baiknya saya membahas sedikit mengenai pengertian instrumen. Jadi instrumen ini sebagaimana kita tahu adalah alat yang digunakan untuk penilaian atau evaluasi, baik berupa tes ataupun non tes. Selanjutnya di sini ada rubrik penilaian sikap dan rubrik penilaian pengetahuan yang saya gunakan. Yang rubrik penilaian sikap, yaitu ada dua sikap yang dinilai dalam rubrik penilaian sikap, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritual ini saya menggunakan cara menilai diri sendiri, ya, cara menilai diri sendiri. Yang kedua itu sikap sosial, di mana sikap sosial ini saya menggunakan teknik penilaian antar teman. Jadi teman menilai kawannya. Jadi dari nilai itu nanti diambil sebagai nilai sikap sosial. Yang kedua ada rubrik penilaian pengetahuan, yaitu berupa tes lisan dan tulisan. Selanjutnya ada observasi, ya. Dari semua perangkat pelajaran yang terakhir itu, ini bukan perangkat pelajaran, itu lebih ke mencari pengalaman dalam kelas, ya. Jadi observasi adalah proses pemeliharaan data dari informasi dari tanggal pertama dengan cara melakukan pengamatan atau langsung para pengamat yang turun ke lapangan. Jadi dalam mengobservasi ini ada 3 aspek yang harus kami observasi dalam kelas, di saat kelas, yaitu kegiatan awal. Apa aja sih kegiatan awal yang dilakukan oleh guru saat mengajar? Baik itu mulai dari mempersiapkan murid, membaca doa dan lain sebagainya. Menjelaskan apa yang akan belajar hari ini. Selanjutnya ada kegiatan inti. Kegiatan inti ini pembahasan mengenai materi di dalamnya. Guru menjelaskan materi, selanjutnya melanjutkan dengan LKPD, menjelaskan tentang LKPD, dan memberi tugas gitu kan. Kegiatan akhir, apa sih kegiatan akhir yang harus kami observasi? Ya, kegiatan akhir yang kami observasi itu seperti pengambilan kesimpulan. Guru mengambil kesimpulan. Bagaimana cara guru mengambil kesimpulan? Bagaimana cara guru menanggapi pertanyaan di akhir dan pengevaluasian. Nah, jadi 3 aspek ini yang kami observasi. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari magang di Min 9 adalah kegiatan magang ini kami lakukan dengan membawa perangkat pembelajaran yang telah kami buat pada MK perencanaan pembelajaran. Selanjutnya kami dibimbing di sana. Apa saja sih perangkat pembelajaran yang kami harus bimbing di sekolah magang, yaitu salah satunya ada EPP, bahan ajar, LKPD, dan instrumen penilaian. Gunanya untuk menjadi lebih baik, apakah sudah benar dengan kami atau enggak. Selanjutnya juga kami dituntut melakukan observasi, yaitu keadaan dalam kelas, sehingga kami sebagai mahasiswa mengetahui bagaimana proses pembelajaran berlangsung dan menjadikan proses tersebut sebagai pengalaman bagi kami. Selanjutnya saran dari saya, dari penulis, untuk kemajuan magang kedua, yaitu agar semua perangkat pelajaran yang sudah diserahkan oleh mahasiswa agar dikoreksi kembali oleh dosen bimbing, agar apabila ada kekurangan atau sedikit kesalahan yang terdapat dalam perangkat pelajaran dapat menjadi pelajaran serta pengalaman yang berharga bagi mahasiswa. Sekian presentasi PPT dari saya yang bermagang di Min 9 Kota Banda Aceh. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.